Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana medan pertempuran di media sosial antara netizen Indonesia dengan tentara Israel, saat ini sudah bersama kami Erlangga Greshinov, pegiat media sosial yang dijuluki Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti Israel, dan juga Arie Untung, selebriti Indonesia. Halo Mas Gres. Assalamualaikum Mas Assalamualaikum. Gres. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mas Gres dan juga Mas Arie. Halo. Halo. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Arie, ini dia nih Mas Arie, orangnya nih, Mas Gres yang suka posting akun apa hari ini yang bisa diserbu oleh netizen Indonesia. Di sosmed udah terkenal ya Prima Udah ya. terkenal. Mas Gres, boleh diceritakan ini dapat info akun-akun IDF ini dari mana sih? Ada 50 akun, banyak sekali akunnya. Awalnya memang cari-cari sendiri gitu kan. Cuman setelah berkembang semakin ramai juga nih ya ikutan dengan kegiatan kita gitu ya, kegiatan julid kita. Ya. Pada akhirnya banyak juga yang ngasih info ke saya mengenai akun-akun IDF, akun-akun polisi Israel, sehingga kita bisa makin banyak nih ini kita gitu kan. Oke. Tapi kenapa sih Mas Gres penyerangan melalui media sosial ini penting untuk dilakukan? Karena ini adalah bagian dari psychological war gitu ya. Psychological war. Karena kita sudah melakukan berbagai hal, kita melakukan donasi, kemudian kita juga melakukan berbagai tekanan diplomatik kepada Israel, dan apalagi yang bisa kita lakukan kan? Ya. Betul. Yaitu Sebagai psychological netizen ya. war. Ya. Oke, Mas Arie udah ikut sejak kapan nih bersama dengan netizen lainnya untuk memposting gitu ya, untuk silaturahmi ke akun-akun para tentara Israel? Ini sebelumnya salam kenal nih Mas Gres nih, akhirnya ketemu walaupun nggak ketemu langsung ya, tapi bisa ketemu di sini. Ini uniknya saya tuh tahu akunnya Mas Gres ini dari seorang petinggi salah satu perbankan gini. Bro, ini lagi seru nih bro gitu kan. Seru gimana? Ini apa namanya akun IDF tuh pada stres gara-gara serangan dari Indonesia nih. Nih contoh akunnya tuh saya lihat, wih seru juga nih gitu kan. Dan kayaknya sayang kalau nggak kemudian terinformasi ke banyak orang, akhirnya saya belas aja sekalian gitu ya. Walaupun mungkin beliau nih, Mas Gres nggak tahu kalau saya udah follow gitu. Habis ngelihatnya kemudian kita pergi ke akunnya si IDF ini, seru juga ternyata pengaruh komen-komen kita ke mereka gitu. Kita pikir kan bahasanya nggak ngerti, ternyata netizen kita ini udah pinter ya bagaimana caranya langsung ketika ngetik keluarnya bahasa Ibrani, dan ternyata mulut Indonesia emang tajam-tajam. Pengaruhnya seperti apa tuh Mas Arie? Bisa jelaskan nggak Mas? Jadi banyak ada ratusan apa namanya ide itu yang kemudian kayaknya kena mental gitu ya, dan mereka ini kan karena sangat ya hidupnya karena kan pengen dipuji, terus kemudian apa namanya takut diserang apa segala macam. Nah, netizen Indonesia bukan hanya menyerang, tapi juga sepertinya menakut-nakuti mereka gitu ya, bahwa akan kamu nggak ada apa-apanya nanti diserang sama pejuang Palestina, kamu sekali masuk langsung. Mereka jadi takut, jadi takut untuk kalau gue nggak usah perang deh gitu ibaratnya. Jadi netizen Indonesia itu bukan cuma takut menjulit, tapi juga takut nakutin gitu. Jadi terima kasih untuk apa namanya ribuan netizen Indonesia dengan ketajamannya mampu membuat para IDF yang anak-anak baru remaja gini kemudian kayaknya aduh belum cukup saya menikmati dunia kayaknya nih, nggak buru-buru mau mati duluan gitu. Jadi ibaratnya mereka akhirnya menurunkan niat, ada yang nutup akun banyak banget. Jadi bukan cuma di komen tapi juga di report ya kalau nggak salah. Jadi banyak yang tumbang tuh akun. Tapi ada yang berani. Kalau nggak salah ada yang sampai berani kayaknya nggak bakal tutup akun, akhirnya tutup juga ya Mas ya. Iya. Tutup juga akhirnya. Oke. Atau Kalau Mas Gres ini termasuk yang mereport saja atau juga kasih komen dan juga ngejulitin lewat meme-meme itu ya? Semuanya. Semuanya. Semua cara kita lakukan, mulai dari nge-report, kemudian kita ikut julid juga. Terus beberapa juga ada akun yang tumbang begitu ya, dan itu memang kita rayakan begitu ketika ada akun yang memang tumbang seperti itu. Ya. Apa sih yang menginspirasi Mas Gres untuk melakukan penyerangan seperti ini? Sebenarnya lebih ke rasa apa yang harus kita bisa lakukan terhadap warga Gaza begitu. Kita sudah melakukan berbagai hal dan tampaknya hal-hal yang sudah kita lakukan itu belum maksimal atau efektif gitu ya. Ya walaupun memang secara logika ya mungkin apa yang kita lakukan di media sosial itu belum
akan berdampak yang bagaimana gitu ya terhadap apa yang terjadi di Gaza, tetapi setidaknya kita memberikan kontribusi terhadap pembelaan Palestina di narasi-narasi di media sosial seperti itu. Kalau Mas Ari Untung gimana? Sudah merasa puas belum Mas dengan tanggapan dari tentara Israel yang banyak menutup akunnya ini? Kalau saya rasa ini sebuah fenomena bahwa ini people power ya yang bermain gitu ya. Jadi ibaratnya menunjukkan bahwa waktu Palestina itu dianggap dianggap nggak ada oleh bangsa Israel. Sekarang jutaan orang di seluruh dunia itu mengibarkan bendera Israel di seluruh negara gitu bahkan. Ya secara de facto jadi diakui lah gitu negara ini. Nah tentunya juga bukan hanya secara darat tapi ternyata udara juga. Jadi bukan cuma offline tapi online juga. Narasi-narasi yang dulu kemudian menyudutkan atau one sided atau juga mungkin bisa dibilang menutupi kebenaran, kemudian propaganda, kemudian sudah mulai terbuka gitu. Dan Israel sendiri mengakui bahwa mereka kalah di udara karena postingan mengenai Palestina itu kalau nggak salah sampai 200 juta gitu, sedangkan mereka cuma 7 juta kalau nggak salah ya postingannya gitu. Itu bahkan melebihi jumlah juta atau miliar saya lupa. Sampai mereka posting kok gitu bahwa mereka jumlah penduduk dunia itu kalah sama postingan soal Palestina. Ini menunjukkan bahwa perang digital juga perlu sih saya rasa. Jadi apa yang kita mampu gitu ya, apalagi warga Indonesia tuh sangat jago komentator terbesar di dunia menurut saya, karena Indonesia ini pengguna internet keempat di dunia ya, terbesar. Ini momen yang kita perlu lakukan para ibu-ibu, kaum rebahan, ayo sekarang kita bisa berjuang juga di sini ya. Daripada gibahin orang kan, ya udah langsung aja komen ke IDF. Setuju. Benar-benar. Artinya ini cukup efektif ya Mas Ari untuk menjatuhkan psikologis para tentara IDF dalam melakukan serangan-serangan ini ya Mas? Pengaruh, karena ternyata kan para IDF ini pengguna sosmed ya gitu. Sedangkan pejuang Palestina kan nggak pakai sosmed sama sekali gitu. Jadi mereka memapar dirinya, mengekspos segala macam, mengibarin bendera apa segala gitu kan untuk menunjukkan mungkin main opini kali ya. Mereka memainkan narasi-narasi dan opini. Ternyata justru inilah sasaran empuk netizen gitu ya, untuk kemudian dihabiskan gitu. Ya, artinya propaganda yang sebelumnya berhasil dilakukan oleh Israel ini terkalahkan dengan banyaknya jumlah postingan Palestina di media sosial. Terima kasih berarti ke Mas Grace nih, salah satu pelopor. Semoga muncul Mas Grace selanjutnya. Kalau harapan dari Mas Grace ke depannya seperti apa untuk perjuangan bangsa Palestina? Pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa di Palestina saat ini, orang-orang Palestina mereka memiliki batasan untuk bisa mengekspresikan rasa protes mereka. Karena jika mereka protes, mereka bisa ditangkap atau sekedar follow Twitter Hamas atau sangat berisiko ya Mas? Sangat berisiko buat mereka begitu. Terus kalau apalagi menghujat gitu ya, kalau follow aja udah kena sanksi atau dihukum segala macam. Nah, oleh sebab itu siapa yang punya tugas untuk menghujat membantu mereka begitu mereka kan dalam menghujat begitu ya Mas Grace. Betul. Ya, itulah mengapa kita sebagai orang Indonesia punya kewajiban untuk membantu orang-orang Palestina dalam perjuangan mereka untuk bisa segera merdeka. Semoga. Tapi pernah nggak sih Mas Grace mendapatkan sanksi dari platform media sosial nih ketika melakukan penyerangan ini? Tapi jangan dijawab dulu Mas Grace. Kita akan lanjut sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan dialog hari ini dengan Mas Grace. Mungkin melanjut pertanyaan yang tadi nih Mas Grace. Pernah nggak sih dapat sanksi dari platform media sosial dalam melakukan penyerangan ini? Atau mungkin yang kita kenal sebagai istilah shadow ban? Sejauh ini syukurnya masih aman-aman aja, tidak ada kendala. Hanya saja mungkin jika nanti campaign kita semakin banyak dikenal orang, apalagi semakin mendunia, nah itu adalah di mana kita sebagai pejuang-pejuang julid ini harus perlu untuk lebih berhati-hati lagi. Itu. Mas Grace ini kan dinobatkan sebagai ketua satuan komando gitu ya netizen julid Indonesia. Ini pasukannya ada berapa banyak, di platform apa aja? Oke, sebenarnya nggak bisa dihitung secara nominal ya. Cuman kalau dikira-kira dari efeknya itu berkisar antara puluhan ribu sampai ratus ribu lah
Ya. Ratusan ribu. Banyak juga ya. Paling Mas banyak Ari. Untung segitu. tadi salah satunya ya. Iya. Oke, sebenarnya dengan melakukan penyerangan ini apakah sudah ada tanggapan Mas Grace dari pihak IDF? Karena katanya mau dilaporkan ke Interpol juga, ini benar Iya, nggak sih? betul, ada. Jadi waktu itu kebetulan kami lagi julid dengan Iya. salah satu anggota IDF dan dia merasa seperti privasinya terganggu begitu. Jadi oleh sebab itu dia ini melakukan laporan ke Interpol, tapi ya bagaimana kita mau merespon itu, sedangkan antara Indonesia dan Israel saja tidak ada hubungan diplomatik Kita gitu ya. mengakui ya, begitu ya, Mas. Oke. Tidak ada kerjasama. Iya. Mas Ari Untung masih bergabung bersama kami, Mas. Iya Mbak. Oke, Mas Ari Untung, ada dampaknya tidak sih Mas Ari Untung ketika gitu ya, Mas Ari ini kan sebagai public figure, artinya kan menyuarakan bahwa pro Palestina, ada dampaknya tidak terhadap mungkin karir dan lain-lain, atau justru dampaknya positif? Udah langganan sih Mbak, udah fenomen udah biasa. Dan kayaknya ya ini bagian dari kalau kita menyuarakan satu kebenaran, ada yang enggak gitu ya. Tapi saya rasa inilah fungsi sosmed saya gitu. Jadi selama ini saya pakai buat banyak rezeki lah dari sini gitu ya. Nah kali ini mungkinlah baru fungsi sesungguhnya sosmed yang saya pakai. Oh inilah baru kepake sekarang gitu. Mungkin kalau orang lain kalau saya mungkin salah satunya ini menurut saya bagian menyuarakan sesuatu yang mungkin orang lain nggak suarakan, apalagi mungkin banyak keterbatasan dari teman-teman yang mungkin nggak bisa menyuarakan ini. Tapi kita rasa semua punya rasa yang sama ya untuk kemanusiaan. Dan saya rasa impact-nya apakah berpengaruh juga, karena saya lihat banyak postingan yang sampai minta ampun, jangan ganggu saudara saya, jangan sama keluarga saya gitu kan, mereka ya, IDF sampai minta ampun ke netizen Indonesia gitu. Jadi kita saya juga baru tahu ternyata Indonesia dan Malaysia itu sama-sama julid ya. Ini salah. Tetangga sama-sama julid begitu ya. Ampun. Mas Ari, tadi sempat dikatakan bahwa Mas Ari ini sempat mengajak teman-teman, mungkin teman-teman artis juga ya untuk melakukan penyerangan di sosial media ini. Respon mereka seperti apa sih, Mas? Responnya beragam ya, jadi kita nggak bisa menjustifikasi apa yang telah mereka lakukan. Jadi ibaratnya gini, mungkin nggak terlihat mereka posting dukung, tapi kita nggak tahu, siapa tahu mereka udah sumbang, atau siapa tahu mereka nggak kelihatan dukung, tapi siapa tahu udah doain. Jadi nggak bisa menjustifikasi dari apa yang dilihat, tapi saya rasa semuanya baik-baik semua gitu dan punya caranya masing-masing. Walaupun ada yang nggak berani gitu ya untuk terus terang ngomong, tapi saya rasa pasti ada di antara doa-doanya, sumbangannya yang lari ke saudara kita yang ada di Palestina. Ya, mendukung dengan berbagai cara, baik terlihat gitu ya, nampak ataupun yang tersirat begitu. Mas Grace, ini para netizen ini kan menyerang kepada pihak tentara Israel, tapi menyerang juga tidak ke mungkin pihak politisi pemerintahan Israel? Oh ya, jelas. Jadi memang pada awalnya kegiatan kita itu melakukan penyerangan kepada akun-akun IDF dan polisi di Israel. Nah kemudian setelah itu kita mulai perluas skop kita untuk mulai melakukan penyerangan kepada akun-akun propaganda Israel dan tokoh-tokoh publik di sana gitu, dan juga tokoh-tokoh politik di sana. Termasuk Netanyahu, Mas Grace? Untuk Netanyahu, mungkin ada sebagian dari kita, cuman dari saya pribadi belum menuju ke sana. Kenapa? Ini kan kepalanya gitu ya. Alasannya apa nih? Oke, jadi kalau Netanyahu pribadi sendiri gitu ya, saya pernah baca berita gitu ya, bahwa di tahun sekitar 2010 itu ada seorang psikiater dari Israel yang kebetulan memang sedang menangani Netanyahu. Dan psikiater ini bunuh diri karena menangani Netanyahu. Kan semacam plot twist jadinya ya. Karena dikatakan narsistik begitu ya. Begitu. Seharusnya psikiater yang memang menyembuhkan begitu, tapi kenapa malah kebalikannya? Dan ini artinya memang Netanyahu ini bukan sembarangan orang yang memang punya segala macam, tapi dia ini adalah orang yang memang seperti Fir'aun gitu lah ya. Ada strategi khusus tidak kira-kira yang dipikirkan gitu ya, bagaimana caranya bisa menyerang Netanyahu? Dari Mas Grace kemudian kita lanjutkan ke Mas Ari. Kalau dari saya pribadi, untuk di media sosial mungkin akan sangat sulit gitu ya. Jadi memang perlu bantuan dari media kita gitu ya. Jadi memang secara
secara gerakan masif di media sosial itu belum cukup. Perlu memang perubahan politik di Israelnya sendiri gitu. Dan memang sejauh ini yang saya ketahui di Israel sendiri untuk popularitas Netanyahu itu mulai berkurang gitu. Mulai turun. Sehingga dalam artian ini lama-kelamaan masyarakat Israel sendiri yang akan jadi menurunkan si Netanyahu ini begitu. Ya, Mas Ari tadi dikatakan Mas Grace kalau untuk menyerang Netanyahu melalui sosial media ini agak kurang efektif. Setuju nggak Mas Ari? Mungkin Mas Grace sudah nyerang cuma nggak bakalan ngomong lah. Ya tapi memang beliau ini memang sedang turun pamor di negaranya karena udah banyak yang tidak sependapat sama beliau dengan apalagi kondisinya sekarang kan kemana pertukaran hostage itu kan yang menentukan adalah pejuang Palestina ya gitu. Jadi kalau posisinya yang menentukan berarti kan yang posisinya kalah yang nerima syaratnya gitu kan. Nah sekarang lagi posisinya itu nggak menguntungkan buat Netanyahu dan saya rasa mungkin nggak lama juga turun sendiri sih beliau tuh. Tapi kalau mau diserang mungkin bagaimana caranya kalau orang seperti beliau ini kalau diserang dengan keras lawan keras sih kayaknya nggak ketemu ya. Mungkin bagaimana caranya ada postingan yang bikin dia sadar akan kesalahannya gitu. Atau juga biar dapat hidayah bagaimana gitu ya. Mungkin akan berubah kalau dia kemudian berhenti selesai semua perangnya gitu. Tapi kalau keras dia memang suka dengan cara itu sih sebenarnya. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya siapa tahu nanti Allah merubah hatinya jadi lembut kan kita nggak tahu. Cepat jadi orang baik gitu kemudian berubah gitu. Mudah-mudahan sih ya. Tapi sebenarnya ya nggak usah itu didiamin juga dia turun sendiri kontak. Insya Allah sih. Kita lihat nanti bagaimana ke depannya. Terima kasih ya Mas Ari Untung atas dukungannya untuk warga Palestina dan juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Mas Ari. Dan terima kasih juga untuk Mas Grace. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Baik pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang tentunya akan segera kembali di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.